Bu, yang tidak mampu, hampir-hampir tidak mampu timbangan kebaikan itu menampung dari besarnya amal itu. Yaitu yang pertama, pahala puasa itu tidak mampu dibebankan kepada mizan timbangan karena saking beratnya pahala puasa apabila diterima oleh Allah. Yang kedua, sabar. Sabar itu pahalanya sangatlah besar, makanya sampai mizan timbangan itu tidak mampu menanggungnya. Dan yang ketiga, memaafkan orang yang mendolimi kita. Jadi memaafkan orang yang mendolimi kita, maka sesungguhnya itu pun merupakan bagian dari amalan yang besar. Makanya langsung dibalas dan diganjar oleh Allah. Jadi ada 3 amal yang hampir-hampir timbangan itu tidak mampu menanggungnya. Dan ada 3 amal yang mana balasannya itu dibayar kontan oleh Allah, langsung oleh Allah. Pahala orang yang berpuasa, pahala orang yang bersabar, dan yang ketiga pahala orang yang memaafkan orang lain. Maka disitulah kita akhirnya boleh memaafkan. Boleh nggak kita maafkan? Boleh, dan itu kedudukannya besar. Sudah maafkan. Kalau memang dirasa dengan memaafkan dia, maka itu akan menjadi kebaikan untuknya. Silakan maafkan. Tapi kalau ternyata orang ini kalau dimaafkan, ternyata banyak kezaliman yang dia lakukan ketika kita sudah maafkan, lebih baik tidak memaafkan, kita meminta sama Allah supaya dibalaskan kezaliman, supaya dia berhenti dari kezaliman yang sering dia sebarkan ketika dia tidak mendapatkan hukuman. Makanya kita doakan, moga-moga orang semacam ini dihukum sama Allah, supaya tidak banyak lagi orang yang terzalimi, dan itu diperkenankan, ya. Makanya kita mendapati kisahnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini salah satu ulama yang tegas ketika dia melawan Hajjaj bin Yusuf. Ketika dia melawan Hajjaj bin Yusuf, maka dia mau dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka dia berkata, semoga saya adalah orang yang terakhir kali dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya doanya diterima oleh Allah. Hajjaj bin Yusuf itu setelah memenggal Sa'id bin Jubair, maka setelah dia memenggal Sa'id bin Jubair, dia dalam kondisi ketakutan. Dia tiap malam tidak bisa tidur sampai matinya. Maka dia selalu berteriak-teriak ketakutan ketika habis membunuh Sa'id bin Jubair. Di situ kita mendapati, boleh nggak kita mendoakan orang yang mendolimi kita supaya ditimpakan keburukan, supaya kedoliman itu tidak merajalela dan tidak merambah kepada orang lain. Itu diperbolehkan.